Malam itu hujan turun deras, menyapu kaca jendela rumah besar milik Novi. Dari kamar mandi yang masih berembun, terdengar dering telepon yang merongrong, seakan ingin merobek kesunyian. Novi, janda kaya berusia 30-an, baru saja selesai mandi. Rambut panjangnya masih basah menempel di leher. Tubuhnya hanya terbalut handuk putih yang melilit seadanya. Ia buru-buru meraih ponsel yang bergetar di meja rias. "Halo," suara Novi bergetar. Dari seberang, kabar mengejutkan datang. Ayahnya yang tinggal di luar kota jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Novi panik. Ia berlari keluar kamar masih dengan handuk menempel di tubuh, melintasi koridor panjang menuju ruang tamu. Di sanalah Agam, sopir pribadinya, baru saja selesai mengecek kunci mobil. Agam terpaku melihat majikannya berlari tergesa, hanya berbalut handuk. Tubuhnya yang padat berisi, kulit putih berkilau karena sisa air, membuat jantungnya berdetak tak karuan. Ia buru-buru menunduk, wajahnya memanas, tangannya meremas kunci mobil erat-erat. Novi baru sadar dengan keadaannya. Ia membalik tubuh, memeluk dadanya dengan sebelah tangan, wajahnya merah padam. "Agam, ayahku sakit. Siapkan mobil sekarang juga. Aku ganti baju dulu." "Siap, Nyonya," jawab Agam cepat, menunduk dalam-dalam, tanpa berani menatap. Novi bergegas kembali ke kamarnya. Hatinya masih berdebar, bukan hanya karena panik pada ayahnya, tapi juga karena momen canggung barusan. Ia merasa malu, tapi ada sesuatu di dada yang bergetar aneh, perasaan yang belum pernah muncul sejak ia ditinggalkan suaminya dulu. Di ruang tamu, Agam menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berbisik, "Kenapa aku malah merasa harus melindungi dia lebih dari sekadar tugas?" Malam itu, hujan deras di luar menjadi saksi awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Mobil hitam melaju menembus hujan, wiper berayun cepat, menepis butiran air yang jatuh deras di kaca depan. Di kursi belakang, Novi duduk dengan wajah tegang, menatap ponselnya berulang kali, seakan menunggu kabar lanjutan dari keluarganya. Rambutnya masih lembab, kini sudah terurai menempel di bahunya. Gaun hitam sederhana ia kenakan terburu-buru setelah panik tadi. Agam di balik kemudi tetap fokus, matanya lurus ke jalan, tapi sesekali melirik lewat kaca spion. Ia melihat majikannya menghela napas panjang, lalu menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ada kesedihan yang Novi sembunyikan. Bukan hanya soal kabar ayahnya. "Jangan khawatir, Nyonya," suara Agam pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Kita akan sampai secepat mungkin. Saya pastikan." Novi menurunkan tangannya, menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca mobil. Ia tersenyum tipis, pahit. "Kau selalu bilang begitu, seolah semua bisa mudah." Agam tidak langsung menjawab. Ia tahu kalimat itu lebih ditujukan pada hidup Novi sendiri, bukan pada perjalanan malam itu. Beberapa menit hening, hanya suara mesin dan hujan yang mendominasi. Hingga akhirnya, Novi bersuara lagi. Nadanya lirih. "Agam, pernahkah kau merasa sekuat apapun kita, tetap saja ada sisi rapuh yang tidak bisa ditutupi?" Agam melirik sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. "Setiap orang punya sisi rapuh, Nyonya. Bedanya, ada yang berani menunjukkannya, ada yang memilih memendam." Dan ia terhenti sejenak. Bibirnya menekankan kata berikut. "Kadang yang terlihat paling kuat justru yang paling sendirian." Novi terdiam. Kata-kata itu seperti menampar sekaligus menghibur. Ia menatap Agam lama melalui kaca spion, lalu buru-buru mengalihkan pandangan keluar jendela. Dalam keheningan itu, sesuatu bergetar di hatinya. Bukan sekadar cemas pada ayahnya, tapi juga pada perasaan aneh yang perlahan muncul. Mobil terus melaju, menembus malam yang basah. Di antara dentuman hujan, ada ruang kecil di dalam mobil itu yang dipenuhi oleh detak jantung dua orang berbeda dunia, tapi perlahan mulai dipertemukan oleh satu hal yang sama. Rasa rapuh yang saling menyentuh. Ruang rumah sakit itu berbau obat dan desinfektan. Novi duduk di bangku tunggu, gaun hitamnya kusut, rambutnya sedikit berantakan. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Ayahnya sudah mendapat perawatan. Dokter bilang kondisinya stabil. Namun,
Tatapan kosong Novi menunjukkan ada beban lain yang jauh lebih berat. Agam berdiri tidak jauh darinya. Ia sengaja menjaga jarak, tapi sesekali melirik. Ia bisa melihat Novi menatap layar ponselnya lama sekali, sebelum akhirnya menghela napas berat dan menyimpannya kembali. "Ayahmu akan baik-baik saja, Nyonya," ujar Agam pelan, mencoba memberi tenang. Novi tersenyum singkat, lalu menendok. "Aku harap begitu." Tapi di balik suaranya, ada getar lain. Getar yang lebih dalam dari sekadar kecemasan seorang anak. Beberapa menit berlalu. Saat Agam berpura-pura sibuk dengan botol air mineral, ia mendengar suara lirih Novi, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Aku sudah terlalu sering kehilangan. Dulu suamiku, lalu rumah tangga yang hancur, dan sekarang aku takut kehilangan semuanya lagi." Agam menoleh perlahan, tapi Novi tidak menyadari ia didengar. Novi mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menegakkan badan, seolah berusaha kembali menjadi wanita kuat. Namun tak lama kemudian, ponselnya kembali bergetar. Novi menatap layar. Wajahnya berubah pucat. Ia buru-buru berdiri dan melangkah ke sudut koridor, menjawab dengan suara rendah. Agam hanya bisa menangkap potongan kalimat, "Tolong beri aku waktu. Aku janji akan melunasi." "Jangan sampai orang lain tahu." Suara Novi terdengar bergetar. Agam menunduk, pura-pura tidak memperhatikan, tapi hatinya bergemuruh. Sekarang ia tahu, Novi sedang berhadapan dengan sesuatu yang besar. Masalah finansial, atau mungkin warisan utang masa lalu. Masalah yang ia sembunyikan rapet-rapet dari semua orang. Ketika Novi kembali, ekspresinya sudah berubah dingin, tegar, seperti tidak terjadi apa-apa. "Agam, siapkan mobil. Aku ingin pulang setelah ini." "Siap, Nyonya," jawab Agam sopan, meski dalam hatinya bertekad, "Aku tidak akan membiarkan dia menghadapi ini sendirian." Di balik wajah rapuh yang Novi sembunyikan, Agam melihat sisi lain dari majikannya, seorang perempuan yang sesungguhnya membutuhkan lebih dari sekadar sopir. Ia membutuhkan seseorang yang akan diam-diam menjaga, bahkan ketika ia tidak pernah memintanya. Malam itu, Agam tahu perannya baru saja berubah. Malam itu, rumah Novi sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar di ruang tamu. Novi sudah masuk ke kamarnya, beristirahat setelah seharian mendampingi ayahnya di rumah sakit. Lampu lorong redup, meninggalkan bayangan panjang di lantai marmer. Agam masih terjaga di ruang depan, matanya menatap kosong ke halaman basah seusai hujan. Telinganya terus terngiang potongan kalimat Novi di koridor rumah sakit. "Jangan sampai orang lain tahu." Kalimat itu menancap dalam, seperti rahasia yang memanggilnya untuk ikut menanggung beban. Ia berdiri, melangkah pelan ke garasi. Di sana, hanya ada deru halus mobil yang baru saja diparkir. Agam duduk di kursi kemudi, menutup mata sejenak. "Kalau aku hanya jadi sopir, aku tak berhak ikut campur. Tapi, kalau aku diam saja, aku akan melihat dia hancur. Aku tak bisa biarkan itu." Keesokan paginya, Agam berpura-pura sibuk mengecek kondisi mobil. Namun diam-diam, ia mulai mencari tahu. Ia ingat nama di layar ponsel yang sempat muncul ketika Novi panik. Sebuah nama perusahaan finansial. Dari sana ia menghubungi seorang temannya yang bekerja sebagai staf administrasi. Butuh beberapa kali usaha hingga ia mendapat sedikit informasi. Benar, Novi menanggung beban utang besar, sebagian peninggalan bisnis mendiang suaminya. Agam menatap kertas catatan kecil di tangannya, rahangnya mengeras. Jadi selama ini, dia berjuang sendirian. Hari-hari berikutnya, Agam tetap mengemudi seperti biasa, tetap menunduk hormat, tetap menjaga jarak. Namun di balik kesederhanaannya, ia mulai bergerak diam-diam, menyimpan sebagian besar gajinya tanpa disentuh. Menghubungi kerabat di kampung untuk menjual sawah kecil warisan orang tuanya. Bahkan mencari pekerjaan sampingan malam hari sebagai pengantar barang tanpa sepengetahuan Novi. Semua itu ia lakukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Agar Novi tidak lagi sendirian menghadapi badai. Di sisi lain, Novi sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia masih berusaha tampil tegar, masih melangkah dengan sepatu hak dan blaus elegan, masih menyembunyikan segala resah di balik senyum sopannya. Namun sesekali, ketika ia menoleh ke kaca spion,
dan mendapati mata Agam sedang memandanginya lewat pantulan, ada rasa aneh yang menyusup. Sebuah perasaan bahwa pria sederhana itu seakan tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Dan memang, Agam tahu. Ia tahu luka yang Novi sembunyikan. Ia tahu betapa rapuhnya wanita yang terlihat kuat itu. Dan ia sudah berjanji dalam hati, biar aku yang menanggung sebagian beratmu, meski kau tak pernah memintanya. Malam itu, di antara denting jam dinding rumah besar yang kembali sepi, lahirlah seorang penjaga diam-diam, seorang sopir yang perlahan berubah menjadi pelindung jiwa. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Novi duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi tumpukan dokumen bisnis. Di depan meja, layar laptop menampilkan angka merah, grafik menurun, dan surat peringatan dari pihak bank. Jemarinya bergetar saat menutup laptop itu dengan keras. Tidak. Ini tidak boleh terjadi, bisiknya. Mencoba menahan air mata, ia berdiri, berjalan ke jendela besar, menatap keluar. Dari luar, ia masih terlihat sebagai wanita elegan, blue satin, rok pensil, rambut disanggul rapi. Namun di balik itu, dadanya sesak. Semua orang menganggap Novi janda kaya yang tak tergoyahkan, padahal kenyataannya, ia sedang di ujung jurang. Agam, yang baru saja datang mengantar berkas dari pos keamanan, sempat melihat sekilas wajah Novi dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Wajah yang biasanya tenang kini tampak hancur. Ia buru-buru mundur, menunduk, pura-pura tidak melihat, namun hatinya mencatat semuanya. Sore itu, Novi menerima telepon lain. Suaranya bergetar, nyaris pecah. Tolong beri aku waktu sebulan lagi. Aku janji akan melunasi. Namun dari seberang, suara dingin hanya menjawab, jika pembayaran tidak masuk tepat waktu, aset Anda bisa disita. Telepon terputus. Novi terduduk di kursinya, memeluk wajah dengan kedua tangan. Bahunya berguncang, tangisnya pecah untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama ia berpura-pura kuat, dan tanpa sepengetahuannya, Agam yang lewat di koridor mendengar semuanya. Ia berhenti, mengepalkan tangannya. Sudah cukup, aku tak bisa hanya jadi penonton lagi. Malam itu, setelah mengantar Novi pulang dari pertemuan bisnis, Agam tidak langsung pulang. Ia menyelinap ke garasi, duduk di kursi sopir, dan mengeluarkan ponselnya. Dengan suara tegas, ia menelpon seseorang di kampung. Pak Lik, tolong jual sawah peninggalan Bapak. Uangnya kirim ke aku secepatnya. Ada hal penting yang harus aku lakukan. Beberapa hari kemudian, Novi mendapat telepon tak terduga dari pihak bank. Pihak penagih berkata, pembayaran sebagian sudah masuk. Kami akan menunda tindakan lebih lanjut. Novi terkejut. Ia mengernyit, membuka catatan keuangan, memastikan, bagaimana mungkin aku tidak mentransfer sepeser pun. Ia termenung lama, lalu menatap keluar jendela ke arah halaman, di mana Agam sedang mencuci mobil dengan wajah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Hatinya berdesir. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Agam, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar berdiri di sisinya. Tanpa diminta, tanpa syarat, Novi menggenggam dadanya, menahan gejolak emosi yang tiba-tiba muncul. Agam, siapa sebenarnya dirimu? Di halaman, Agam tetap tersenyum kecil, sambil menyelesaikan pekerjaannya. Seakan dunia ini ringan. Padahal diam-diam, dialah yang baru saja menjadi penyelamat dalam hidup Novi. Beberapa minggu berlalu, Novi mulai merasa sedikit lega karena ancaman penyitaan rumah dan asetnya mereda. Namun satu hal terus mengganggu pikirannya. Pembayaran misterius yang membuat pihak bank menunda penagihan. Ia tidak pernah memerintahkan stafnya, dan ia tidak punya investor baru. Sampai suatu sore, Novi tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Agam di garasi. Suara itu lirih, tapi jelas, penuh ketegasan. Uang hasil penjualan sudah sampai, Pak Lik, alhamdulillah. Iya, biar saya yang ngurus. Sisanya di sini. Yang penting sawah sudah laku, Bapak jangan khawatir. Langkah Novi seketika berhenti, dadanya bergemuruh, matanya melebar. Sawah, penjualan. Agam menoleh cepat, terkejut melihat Novi berdiri di ambang pintu. Ponselnya hampir terlepas dari tangan. Nyonya, saya, apa yang kau lakukan Agam? Suara Novi bergetar.
antara marah dan tidak percaya. Kau menjual sawahmu? Agam menunduk, wajahnya tertunduk dalam. Iya, tidak menjawab. Novi melangkah maju, matanya berkaca-kaca. Jawab aku, uang yang masuk ke bank, itu darimu ya? Hening menekan ruangan. Sampai akhirnya, Agam mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah Novi, dengan mata yang tenang, tapi dalam. Ya, itu dari saya. Air mata Novi jatuh seketika. Ia mundur selangkah, menutup mulutnya dengan tangan. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Kau hanya sopir. Kau tidak seharusnya. Agam menarik napas panjang. Suaranya bergetar tapi mantap. Saya tidak bisa melihat Nyonya hancur. Saya tahu, semua orang melihat Nyonya kuat. Tapi saya melihat rapuh yang tidak pernah Nyonya tunjukkan. Kalau saya diam saja, saya bukan laki-laki. Saya rela kehilangan tanah warisan saya. Asal jangan sampai kehilangan Nyonya. Kalimat terakhir membuat Novi tak mampu menahan tangisnya. Ia duduk di kursi dekat pintu garasi. Bahunya berguncang. Dalam hidupnya, ia sudah dikhianati, direndahkan, bahkan ditinggalkan oleh suami yang ia cintai. Tapi malam itu, ia baru benar-benar sadar ada seseorang yang tulus berkorban untuknya tanpa diminta. Agam hanya berdiri diam, menunduk hormat, menunggu apapun keputusan Novi. Tapi dalam hati kecilnya, ia sudah ikhlas. Cinta tidak harus memiliki. Cinta adalah menjaga, meski dari kejauhan. Namun Novi merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang ia pikir sudah mati, kini menyala lagi. Harapan. Malam itu, rumah besar Novi terasa berbeda. Lampu-lampu taman berkilau redup, menyinari halaman yang masih basah, sisa hujan sore tadi. Novi berdiri di balkon kamarnya, mengenakan gaun santai berwarna krem. Rambutnya tergerai lembut tertiup angin. Tatapannya kosong ke arah gerbang, namun hatinya penuh gejolak. Sejak percakapan di garasi itu, wajah Agam terus terbayang. Lelaki sederhana yang setiap hari berdiri di belakang kemudi, ternyata diam-diam rela melepas satu-satunya harta peninggalan keluarganya. Semua demi dirinya. Pintu diketuk pelan. Agam muncul, menunduk sopan. Nyonya, apakah ada yang perlu saya siapkan untuk besok? Novi menoleh. Matanya sedikit berkaca. Ia menatap Agam lama sekali, membuat lelaki itu canggung. Lalu, dengan suara bergetar, Novi berkata pelan. Kenapa kau tidak pernah bilang apa-apa padaku? Kenapa kau memilih memikul semua ini sendirian? Agam terdiam. Lalu dengan tatapan lurus, ia menjawab. Karena saya tahu, Nyonya sudah cukup lelah menanggung banyak hal. Saya tidak ingin menambah beban dengan kehadiran saya. Cukup kalau saya bisa menopang dari belakang. Meski Nyonya tidak pernah tahu. Air mata Novi jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena hatinya digenggam oleh ketulusan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dari Agam. Agam, suaranya bergetar. Selama ini aku takut membuka hati lagi. Aku pikir semua pria sama, tapi ternyata ada seseorang yang membuktikan sebaliknya. Dan orang itu ada di depanku sekarang. Agam menunduk. Dadanya berdegup keras. Ia tidak berani berharap terlalu jauh. Tapi kata-kata itu menusuk langsung ke hatinya. Untuk pertama kalinya, Novi meraih tangan Agam, menggenggamnya erat. Sentuhan itu sederhana, namun lebih bermakna daripada ribuan kalimat cinta. Hening menyelimuti balkon malam itu. Hanya suara jangkrik dan sisa rintik hujan, menemani dua hati yang akhirnya mulai terbuka. Beberapa hari setelah pengakuan itu, suasana di rumah Novi terasa lebih hangat. Senyum tipisnya mulai sering muncul, meski masalah besar belum sepenuhnya selesai. Di setiap perjalanan, ia selalu melirik Agam lewat kaca spion. Dan kali ini, ia tidak lagi mengalihkan pandangan dengan cepat. Ada sesuatu di matanya, kepercayaan, bahkan harapan. Malam itu, Novi duduk di teras rumahnya, mengenakan gaun satin lembut, dengan selendang tipis menutupi bahu. Angin malam berhembus, membawa aroma bunga Kamboja dari taman. Agam berdiri tak jauh darinya, menunggu instruksi seperti biasa. Namun Novi memanggil pelan,
Agam, duduklah di sini. Agam ragu sejenak, tapi akhirnya duduk di kursi di sampingnya. Hening melingkupi mereka. Hanya suara malam yang berbisik. Novi menoleh, menatap wajah pria sederhana itu. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Tapi sejak kau ada, aku tidak pernah merasa sendirian lagi. Agam menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin berkata banyak hal, tapi hanya bisa menunduk. Novi tersenyum tipis, lalu meraih tangannya, menggenggam erat. Jangan pergi, Agam. Apapun yang terjadi, jangan pernah pergi dariku. Agam mengangguk, suaranya bergetar. Saya janji Nyonya, selama saya masih hidup, saya tidak akan biarkan Nyonya sendiri. Malam itu, mereka berdua terdiam lama, saling menggenggam tangan di bawah cahaya lampu teras. Dunia seakan berhenti, hanya menyisakan dua hati yang akhirnya berani terbuka. Namun, ketenangan itu pecah seketika ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam, keluarlah seorang pria paruh baya dengan jas rapi, ditemani beberapa orang. Wajahnya penuh wibawa, langkahnya mantap menuju pintu pagar. Novi terperanjat, berdiri dengan wajah pucat. Itu kakakku, bisiknya. Dia tidak mungkin datang melam-melam begini kalau tidak membawa sesuatu yang besar. Agam bangkit berdiri, tubuhnya menegang. Dalam hatinya ia tahu momen ini bisa mengubah segalanya. Lampu teras menyinari wajah-wajah tegang. Novi menggenggam tangan Agam lebih erat, seolah takut kehilangannya. Sejak Agam diusir, rumah besar itu terasa asing bagi Novi. Kakaknya, demi kebaikan adiknya, berusaha mengenalkan seorang kawan lama pengusaha kaya raya, pemilik beberapa perusahaan besar. Seorang lelaki mapan, penuh wibawa, yang menurut kakaknya bisa menjadi pasangan yang layak untuk Novi. Awalnya Novi mencoba tersenyum sopan, menerima kunjungan itu. Tapi dari hari ke hari, ia semakin murung. Setiap kali lelaki itu datang, ia hanya duduk kaku. Pikirannya melayang jauh. Setelah tamu pulang, Novi akan berlama-lama di kamarnya, menatap kosong ke langit-langit. Kondisi itu lama-lama membuat pengusaha itu sendiri sadar. Maaf, sepertinya hati adikmu ada di tempat lain, katanya jujur pada kakak Novi. Lalu ia mengundurkan diri dari perkenalan itu. Namun, keadaan Novi tidak membaik. Ia semakin tenggelam, hampir depresi. Kakaknya panik, lalu memanggil seorang dokter psikiater untuk menanganinya. Beberapa kali dokter itu datang ke rumah, mendengarkan cerita Novi, hingga akhirnya, pada sesi yang panjang, tangis Novi pecah. Ia berkata lirih, "Aku tidak butuh lelaki kaya, aku hanya butuh dia. Sopir yang kalian usir, orang yang tulus, yang tanpa pamrih, menyelamatkanku." Dokter itu kemudian bertemu kakak Novi, menyampaikan hasil sesi konseling. Namun sang kakak masih sulit menerima. Mana mungkin seorang sopir yang sederhana bisa menjaga adikku lebih baik dari orang-orang sekelas kami, katanya keras kepala. Tapi malam-malam berikutnya, kata-kata dokter itu terngiang terus. Ia mulai merenung dalam kesunyian kamarnya. Benarkah aku sudah salah? Benarkah aku mengusir orang yang paling tulus? Rasa sesal tumbuh, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari Agam. Perjalanannya membawanya ke sebuah kampung sederhana. Di sana, ia mendapati Agam sedang mengangkat karung beras di pasar kecil. Wajahnya lelah, tapi tetap ada senyum tulus ketika melihat sang kakak datang. "Kenapa kau masih menyambutku hangat? Padahal aku sudah mengusirmu," tanya kakaknya. Heran, Agam menunduk, menjawab pelan, "Karena saya tidak pernah menyimpan dendam. Yang penting, Nyonya baik-baik saja." Beberapa hari sang kakak tinggal di kampung itu. Mereka berbincang dari hati ke hati, makan di warung sederhana, bahkan tidur di rumah kayu Agam. Di sanalah sang kakak benar-benar sadar, pria sederhana inilah yang selama ini menjaga adiknya, bukan demi harta, melainkan demi ketulusan. Akhirnya, ia mengajak Agam kembali ke kota. Hari itu, di ruang tamu rumah besar, Novi duduk dengan wajah letih, matanya kosong. Saat pintu terbuka dan ia melihat Agam berdiri di ambang pintu, tangisnya pecah seketika. Ia berlari kecil, memeluk pria itu erat-erat, seakan takut kehilangan lagi. "Agam,
Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Isaknya keras. Tubuhnya bergetar. Agam membalas pelukan itu. Matanya ikut basah. Kakaknya berdiri di belakang, menatap dengan mata berkaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar luluh. Dengan suara mantap, ia berkata, "Agam, aku titip adikku padamu. Dia satu-satunya keluarga yang kupunya. Jagalah dia lebih baik daripada siapapun." Agam menunduk dalam, menjawab dengan suara bergetar, "Demi Allah, Tuan, selama saya hidup, saya akan menjaga dia." Sejak hari itu, Novi perlahan bangkit lagi. Dengan pendekatan lembut Agam, luka-luka batinnya sembuh sedikit demi sedikit. Senyum mulai kembali, rumah kembali hangat, dan ia kembali menjadi wanita yang tegar. Dan Agam, ia bukan lagi hanya sopir. Ia adalah pelindung, sahabat, dan akhirnya, belahan jiwa.